Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, kini giliran calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Kira-kira siapakah dia? Langsung saja kita tanya ke Coach Peter, siapakah calon juragan kedua kita episode kali ini? Ya, calon juragan berikut ini adalah seorang womanpreneur dari daerah kota Yogyakarta. Sempat bekerja sebagai seorang karyawan, tapi sepertinya Dara Entrepreneur ini memanggilnya untuk resign dan membuka usaha sendiri. Dan usahanya ini fokus di bidang abon saja. Dan menamakan usahanya Abon Daun Emas. Seperti apakah produk Abon Daun Emas ini? Mari kita panggil Ibu Anis. Halo, saya Anis Riati Primastuti, saya dari Abon Daun Emas Yogyakarta. Kami berfokus untuk memproduksi aneka olahan abon, antara lain yaitu abon ayam dan abon sapi, yang menjadi diferensiasi dari produk kami adalah varian vegetarian. Untuk varian vegetarian ini kami memadukan antara sayuran dan kacang koro, sehingga karakter rasa dan serat dari abon kami memiliki rasa dan serat yang mirip dengan daging. Produk kami sudah mempunyai uji nutrisi, kemudian kami juga konsisten mengolah produk ini secara bersih dan sehat. Secara untuk abon kami ini tanpa menggunakan MSG, kemudian untuk varian vegetarian, ini kami menggunakan minyak gorengan pertama tanpa jelantah. Bu Anis, tapi mana sih yang paling best seller, Bu? Kalau untuk saat ini yang best seller adalah abon sapi, karena ketika saya menjalin kemitraan secara B2B, itu produk yang digunakan di sini adalah produk yang abon yang selayaknya begitu, yang abon sapi. Tapi kalau untuk yang vegetarian ini kan kami masuk ke niche market ya. Kalau untuk varian vegetarian itu yang paling best seller itu yang abon kluwih. Map kompetisinya itu seperti apa ya kalau di abon nabati? Begini Pak, kalau untuk kompetisi abon vegetarian itu karena kemarin saya mengambil data dari beberapa sumber itu bahwa memang vegetarian itu hanya menempati porsi 2% ya Pak untuk di Indonesia, untuk komunitas orang yang punya lifestyle vegetarian begitu. Jadi kompetisi di abon vegetarian ini sebenarnya tidak seketat untuk abon yang daging Pak. Apakah pemakan abon sapi dan ayam itu akan berpotensi pindah ke abon vegetarian? Kalau berpotensi pindah itu sebenarnya kalau saya bilang masih 50-50 Pak. Jadi awalnya itu saya kenapa berinovasi ke abon vegetarian gitu ya, karena saya itu masuk ke Ocean Blood atau ke pasar yang berdarah-darah untuk abon ayam dan sapi gitu. Saya berpikir kenapa saya tidak meningkatkan omset dengan cara inovasi. Jadi saya menambah varian baru di vegetarian, di market vegetarian yang meskipun mempunyai porsi yang kecil ya, hanya 2% dari total lifestyle yang ada di Indonesia, tetapi dengan minimnya kompetitor, ini saya melihat sebagai market yang luas atau market yang besar buat saya begitu. Nah, cuman di sini memang perlu banyak edukasi tentang abon vegetarian. Apa sih yang harus saya sampaikan tentang vegetarian, kemudian karena marketnya juga niche market begitu. Jadi memang butuh perjuangan atau edukasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.